Halo teman-teman, berbicara mengenai Indonesia negara kita tak akan pernah ada habisnya. Berbicara mengenai keindahan alamnya, sumber dayanya, keragaman, kemajemukannya, semua udah pada tahu. Namun satu hal yang membuat saya sedih saat mempelajari Indonesia, yaitu sulitnya tercapai integrasi nasional. Hal ini terlihat dari organisasi Papua Merdeka, yang merupakan gerakan pro kemerdekaan Papua yang bermula dari reaksi orang Papua atas sikap pemerintah Indonesia sejak tahun 1963. Kontak senjata kembali terjadi di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Seorang anggota OPM tewas ditembak dalam kontak senjata yang pecah Selasa pagi kemarin. Dari sebuah video amatir yang direkam salah seorang polisi, kontak senjata pecah saat petugas gabungan TNI Polri berpatroli di sekitar wilayah Kampung Gome. 3 orang bersenjata langsung menembak aparat saat hendak dirazia. Akibatnya salah seorang dari 3 orang bersenjata diduga kuat anggota OPM tewas. Sedangkan 2 lainnya kabur setelah kontak senjata berakhir. Aparat menyita 1 pistol revolver serta puluhan butir peluru. Hingga saat ini, aparat masih terus melakukan penyisiran di distrik Gome untuk menangkap rekan-rekan korban tewas yang diketahui bernama Agustinus Tabuni. Integrasi Indonesia teruji pada waktu pemilihan umum tahun 2019 yang lalu. Pada waktu itu, muncul paradigma akan hashtag ganti presiden 2019 dan hashtag tetap Jokowi. Seolah-olah ada 2 golongan besar dalam masyarakat kita yang mengaitkan segala bentuknya dalam proses pemilihan presiden. Apalagi dengan adanya kondisi ini, perpecahan, ketegangan masyarakat semakin memuncak. Bukan hanya dalam media sosial, akan tetapi pada kenyataannya timbul persepsi tentang kerusakan persatuan, kesatuan yang bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan Indonesia di masa yang akan datang. Integrasi sosial adalah penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda itu dapat berupa kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Integrasi sosial akan terbentuk bila sebagian besar anggota masyarakat sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan pranata sosial. Syarat terbentuknya integrasi sosial menurut William F. Cockburn dan Meyer Ninkoff adalah 1. Anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Kedua, masyarakat berhasil menciptakan konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial. 1. Homogenitas kelompok. Masyarakat dengan tingkat kemajemukan rendah, maka integrasi mudah tercapai. Dalam masyarakat majemuk, integrasi sosialnya menjadi sulit tercapai. Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Dalam kelompok kecil, maka integrasi mudah tercapai. Tapi dalam kelompok besar, integrasinya jadi sulit tercapai. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota kelompok datang dan pergi, maka integrasi sosialnya sulit tercapai. Keempat, efektivitas komunikasi. Komunikasi semakin efektif, maka integrasi sosial semakin cepat tercapai. Komunikasi yang semakin lambat, maka integrasi sosial pun akan sulit terwujud. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. 3. Integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa yang menerapkan cara-cara koersif. Teman-teman, dalam masyarakat, pihak-pihak yang ada di masyarakat tuh menyadari adanya kepentingan bersama, maka mereka melakukan kerjasama.
Ketika melakukan kerjasama, maka mereka berupaya mengatasi perbedaan dan mengakomodasi keinginan dan harapan. Sehingga batas-batas di antara mereka akhirnya menjadi hilang dan melebur menjadi satu. Maka integrasi sosial pada saat itu akan tercapai. Proses integrasi sosial dapat dilihat melalui proses akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Akulturasi adalah proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya penyatuan dua kebudayaan yang berbeda. Akulturasi sudah ada sejak zaman dulu, dikarenakan manusia selalu mengalami perpindahan dan pergerakan di muka bumi, sehingga manusia saling bertemu dengan kelompok lain yang punya kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu, setiap individu dan kelompok akan dihadapkan pada kebudayaan yang asing. 2. Asimilasi adalah proses perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat hingga membentuk kebudayaan baru yang bisa diterima dan diakomodasi oleh berbagai pihak. Yang ketiga, akomodasi adalah proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Akomodasi diharapkan dapat menyelesaikan pertentangan atau konflik tanpa menghancurkan pihak lawan. Akomodasi dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia diharapkan dapat membentuk sebuah masyarakat yang damai tanpa hadirnya perpecahan. Syarat sebuah kebudayaan asing akan relatif mudah diterima oleh masyarakat apa aja nih teman-teman? Yang pertama, tidak ada hambatan geografis seperti daerah yang sulit dijangkau. Yang kedua, kebudayaan yang datang itu memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Yang ketiga, adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. Keempat, adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dan kelima, kebudayaan itu bersifat kebendaan. Seseorang dapat berperan aktif mewujudkan sikap toleransi yang mendorong terciptanya integrasi sosial di Indonesia dengan mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya integrasi sosial. 1. Toleransi. 2. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi. 3. Sikap saling menghargai. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di masyarakat. 5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campuran atau kita sebut amalgamasi. Dan yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis. Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka. Ketika perang dulu agama tidak dipertanyakan, hanya kebangsaan syaratnya. Jika kau cinta bangsa dan tanah air ini, mari berperang bersama. Supaya anak cucumu dan anak cucuku bisa menikmatinya bersama. Dulu saya TNI, korpsnya adalah polisi militer. Saya ditugaskan untuk mengikuti Presiden Soekarno itu sejak tahun 52. Bung Karno pada waktu memproklamirkan tidak punya tentara. Punyanya hanya pemuda-pemuda hasil kesepakatan dari Sumpah Pemuda tahun 28. Yang di sana dihadiri oleh Yong Yava, Yong Celebes, Yong Borneo, Yong semuanya. Anda bisa cek. Di mana-mana semua ada makam pahlawan. Dan siapa yang dimakamkan situ? Nah, itulah para pejuang-pejuang yang tidak punya nama tadi. Nah, itulah veteran. Jadi pengorbanannya itu memang luar biasa. Pengorbanan TNI itu besar sekali, Pak. Dari semua golongan, dari bangsa sendiri. Dari golongan kanan, golongan kiri. Bayangkan, baru mereka mengatasi masalah PKI Muso. Ya, tahun 2008 pulang ke Jawa Barat, diracun mereka. Saya ikut diterjunkan ke PRI Permesta. Dan pada tahun 59 sebagai taruna saya sudah tugas di sana untuk membebaskan Sumatera Barat. Jadi TNI itu tidak mengenal
absen di dalam perjuangan menegakkan NKRI ini. Dalam kegiatan operasional saya terlibat di dalam operasi Dwi Kora tahun 64. Saya terlibat di dalam clash perbatasan dengan kapal penyampu ranjau dari New Zealand yang tergabung dalam Siatu. 1 anak buah saya gugur dan 2 orang luka-luka. Terdeteksi ada 168 orang yang gugur di bagian barat Malaysia. Baru Usman Harun yang sekarang berada di Taman Pahlawan ini diberikan gelar pahlawan nasional. Saya terlibat dalam pertempuran yaitu Seroja, yaitu untuk membantu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di Timur Timur yang dijajah oleh Portugis pada saat itu. Gelombang saya pakai 5 tank, itu adalah gelombang pertama. 15 tanggal 7 Desember kita terjun ke laut yang jaraknya kurang lebih 2 jam untuk berenang dari kapal itu. Dan gelombangnya sangat besar. Dan ini membuat anak buah agak khawatir untuk terjun ke laut karena gelombangnya sangat besar. Kami terdiri dari beberapa kapal yang membawa masing-masing perbekalan untuk pasukan yang di kapal-kapal tersebut. Pimpinan beberapa kali memerintahkan ada pergantian kapal. Kapal perang itu berbeda dengan kapal dagang yang ada alat-alat untuk memindahkan kapal. Padahal anggota saya sebagai perwira logistik hanya 4 orang. Sangat tidak masuk akal. Kami minta tolong kepada anggota-anggota pasukan yang nantinya mereka mungkin ada tank, ada infanteri, dan mereka semuanya secara ini mau membantu. Tidak melihat ini pasukan ini, aku pasukan tempur ke depan saya. Tidak, semuanya mau menolong. Jadi ada kebersamaan kita. NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan. Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada. Apapun latar belakangmu, angkat senjatamu. Kelak anak cucumu harus melakukan hal yang sama. Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan. Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih. Jaga persatuan bangsa. 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 NKRI harga mati. Jadi, sudahkah teman-teman siap untuk menjaga integrasi bangsa Indonesia?